البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. من أحب أن يقرأ تفضل. Ayat hadis Asoba Arba Al-Sakat wa asal Masaru man Bukhari wa Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Ramazan Nabi Sofah Sabi'ata Asyar. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala, lam yad'u al-asan biduni wawu li'annahu majzur wa alamatu jazmihi pada hadfu harfil illah. Lam yad'u nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi bil halak. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendoakan kebinasaan terhadap umat beliau. Lam yad'u ini majzum dengan apa? Wawu yang dihapus mestinya. Al-hadits syar'i sa'asyara an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya dia berkata, orang Nabi sallallahu
Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, lama sa'alathu Aisyatu radhiyallahu anha an asyaddi ma yajidun Nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam min ummati. Ini tatkala Aisyah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang peristiwa yang paling keras yang pernah beliau alami dari umat beliau selain Yaumul Uhud, selain perang Uhud. Maka Nabi bercerita peristiwa ini. Wa idza ana bi sahabatin qad adawatni hada ba'da an turida Nabi sallallahu alaihi wasallam min ta'in. Tiba-tiba saja saya mendapati ada sepotong awan yang telah menaungi saya. Ini hadisnya diringkaskan. Jelas ini setelah Nabi diusir dari Taif. Tatkala beliau berdakwah ke Taif. Dan ini telah kita lewati di dalam pembacaan Sirah Nabawiyah. Diusir oleh siapa itu? Ibnu Abi Jalil bin Abi Kulal At-Taifi. Fa nadhartu fa idza fiha Jibril. Kemudian saya melihat ke awan tadi, saya perhatikan. Ternyata di dalamnya ada malaikat Jibril. Fanadani. Kemudian Jibril memanggil saya. Tak tahu ini fi di sini menunjukkan dharaf ataukah fi di mana alam. Tadi Jibril mampu melakukan itu semua insyaallah. Faqal inna Allah qad sami'a qawla qaumika. Jibril mengatakan, sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan kaummu kepadamu, baik itu kufar Quraisy yang di Mekah ataupun orang-orang Saqif yang di Taif itu. Wa ma raddu alaik, Allah juga mendengar bantahan apa yang mereka berikan kepadamu. Wa qad ba'atha ilaika malakal jibal, dan sungguh Allah telah memutuskan kepadamu malaikat yang mengurusi gunung-gunung. Lita'murahum bima syi'ta fihi, agar engkau memerintahkan kepadanya apapun yang engkau inginkan tentang kaummu itu. Fanadani malakul jibal, kemudian malaikat penjaga gunung memanggil saya. Fasallama alaih, kemudian dia mengucapkan salam kepada saya. Hadhihi kisah salafiyah Qur'aniyah an-nabawiyah, wa amma kisah turafiyah falikulli jabalin man yusafinuhu wa yahmihi min qibali rijalil ghaib wa ma ila dzalik. Jelas yang di hadapan kita ini adalah cerita salafiyah, cerita yang sifatnya adalah Qur'aniyah dan nabawiyah, tidak sama dengan cerita khurafat. Karena kalau dalam cerita khurafat masing-masing gunung ada penunggunya, dari kalangan jin atau dari kalangan orang-orang dunia atau apa. Kalau di Indonesia apa itu? Kiai Selamat atau bukan Kiai Selamat ya, yang menjaga gunung Selamat kah, gunung Semeru kah apa. Intinya kesyirikan. Jelas yang di hadapan kita inilah kisah yang shahihah, yang tauhid. Yang menjaga gunung adalah para malaikat yang taat kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Summa, setelah malaikat itu mengucapkan salam, kemudian beliau mengatakan, ya Muhammad, faqal dzalika fima syi'ta, wahai Muhammad. Kemudian malaikat itu mengatakan, ya demikian ini sesuai dengan yang Anda inginkan, yaitu terserah Anda ingin memerintahkan apa. In syi'ta an utfiqa alaihimul akhshabain taqilu maka fa'altu. Jawabu in asyartiyah. Apabila Anda menghendaki untuk saya menangkutkan kepada mereka akhshabain, jawab syaratnya apa? Yaitu fa'altu, saya akan melakukan itu. Al-akhshaban Jabalu Abi Qubais wa Jabalu Qu'aiqa'an bi Makkah. Jadi akhshaban, dua gunung yang keras, ini gunung apa? Yaitu gunung Abi Qubais dan gunung Qu'aiqa'an. Dua-duanya saling berhadapan di Makkah.
Baik. Sumiya bil akhshabain li idhamihi wa salabatin. Dinamakan Dzul Akhshabain, dikatakan Akhshabain karena kerasnya dan kuatnya gunung itu. Baik. Hadza kama fi Syarh Nawawi bi ala syarah Sahih Muslim. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim may ya'budullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'a." Bal lil idrak takdirun ada la af'alu wa la uridu dzalik. Jelas? Bal ini lafaz atau haruf untuk idrak, yaitu untuk membantah kemungkinan yang pertama. Takdirnya apa? Saya tidak akan melakukan yang demikian tadi, yaitu meminta agar mereka dibinasakan. Namun justru saya mengharapkan Allah mengeluarkan dari tulang sulbi mereka orang yang menyembah Allah semata dan tidak menyebutkan dengannya sesuatu apapun. Qauluhu bal arju ada yadullu ala awimi sabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi da'watihi ila Allah. Wa qad qala Rabbuna azza wa jalla fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wa la tasta'jil lahum. Ini menunjukkan agungnya kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah, mengajak umat manusia ke jalan Allah. Karena Allah memang sudah memerintahkan beliau untuk bersabar sebagaimana kesabaran nabi-nabi sebelum beliau. Maka bersabarlah engkau sebagaimana kesabaran para pemilik keteguhan yang sempurna dari kalangan para rasul, dan jangan engkau tergesa-gesa memintakan kebinasaan untuk kaum tadi. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yarhamullahu Musa laqad udiya aktsara min hadza fasabar. Nabi sendiri telah mengatakan, semoga Allah merahmati Musa. Sungguh beliau telah disakiti dan diganggu lebih banyak dari yang seperti ini, namun beliau bersabar. Al-ittisal biman sabaqahu minal anbiya'i wal mursalin. Jadi Nabi melaksanakan keteladanan nabi-nabi dan rasul yang sebelum beliau. Wa hadza aidan dalilun ala azimi raja'in Nabi sallallahu alaihi wasallam min nusratillahi ta'ala lahu wa la yasta'jil. Dan hadis ini juga menunjukkan tentang besarnya, agungnya harapan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ketibaan pertolongan Allah Ta'ala untuk beliau, dan beliau tidak tergesa-gesa. Baik. Wa qawluhu may ya'budullaha wahdahu wa la yusyriku bihi syai'a hadza yadullu ala anna zuddata da'watil anbiya'i wal mursalin madza huwa hiya tauhidul uluhiyah. Tentang sabda Nabi, yaitu orang, semoga Allah mengeluarkan dari tulang sulbi mereka orang-orang yang menyembah Allah semata dan tidak menyekutukan dengannya sesuatu apapun. Ini menunjukkan memang inti dakwah para nabi dan rasul adalah mentauhidkan Allah di dalam uluhiyahnya, bukan masalah apa istilahnya tauhid hakimiyah atau perebutan kursi kekuasaan atau kemajuan umat dalam masalah perekonomian dan kekayaan, bukan itu. Tapi agar hak Allah Ta'ala dilaksanakan di muka bumi ini. Kalau dilaksanakan, niscaya keberkahan akan datang. Tapi kalau hak Allah disia-siakan, maka telah berlalu contoh-contoh yang sangat berat dan pahit. Qala hafizahullah ta'ala wal hadits rawahul Bukhari wa Muslim. Al hadits sabi'an asyar an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah azza wa jalla idza arada rahmata ummatin min ibadih. Sesungguhnya Allah azza wa jalla jika ingin merahmati suatu umat dari para hambanya, qabadha nabiyaha qablaha, Allah akan membawakan nabi dari umat itu
sebelum wafatnya umat itu. Faja'alahu laha faraqah wa salafan baina yadayha. Kemudian Allah menjadikan Nabi yang diwafatkan tadi sebagai pendahulu, sebagai pionir dan pendahulu untuk umat itu. Al-faraqah kama dzakarahu ba'du syurah ay man sabaqa qaum li tajhizil makan. Faraq sebagaimana yang dijelaskan oleh sebagian pensyarah itu adalah seseorang yang mendahului ketibaan suatu rombongan untuk mempersiapkan tempat tinggal mereka, tempat tinggal, tempat rehat dan sebagainya. Itu faraq. Maka ini keuntungan untuk umat tadi. Wasalafan baina yadayha sebagai pendahulu sebelum ketibaan kaum itu. Wa idza arada halakata ummah azabaha wa nabiyyuha hayy. Sedangkan apabila Allah menginginkan binasanya suatu umat, Allah akan menyiksa umat itu dalam keadaan nabinya masih hidup. Tasawfiyan liman fi sadri hadzal nabi minal alam, yaitu untuk menyembuhkan dan juga untuk memuaskan sakit hati yang dialami oleh nabi itu terhadap kaum yang durhaka itu. Nabi diberi kesempatan melihat kebinasaan kaum-kaum itu, kebinasaan orang-orang itu. Fa'ahlakaha wa huwa yanzur. Maka Allah membinasakan kaum tadi dalam keadaan Nabi tersebut melihatnya. Fa'aqarra 'ainahu bihalakatiha. Maka Allah menenteramkan jiwa Nabi itu dengan kebinasaan kaum yang durhaka tadi. Idza qarral qalbu istarahatil ain kama qalatul Arab. Orang Arab menyatakan apabila jiwa itu tentram, hati itu tentram, maka mata akan teduh, mata akan rehat. Maka dikatakan apa? Qarraina. Matanya tentram, maksudnya adalah hatinya yang tentram, matanya jadi teduh. Kalau sakit hati, mata akan merasa panas. Hina kadzabu, tatkala mereka mendustakan Nabi tersebut, wa asaw amrah, dan mendurhakai perintahnya. Rawahu Muslim. Baik, idza arada rahmata ummah wa rahmah, ma hiya rahmah? Rahmah itu apa sih? Ya kalau terjemahan biasa kasih sayang itu ya. Wa qad dzakara al-Qurtubi rahimahullah fi tafsir rahmatullahi li ibadihi in'amuhu alaihim wa afluhu lahum. Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau kitab Al-Jami' itu mengatakan rahmatullahi li ibadihi, rahmat Allah kepada para hambanya adalah in'amuhu alaihim wa afluhu lahum. Kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka dan pemaafan Dia untuk mereka. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah kama fi Majmu'il Fatawa al-Ashir Shafah as-Saniyah wa Sittin, wa rahmatuhu ismun jami'un li kulli khair. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa yang ke-10 muka surat 62 beliau mengatakan wa rahmatuhu ismun jami'un li kulli khair. Rahmat Allah adalah suatu nama atau suatu istilah yang mencakup seluruh kebaikan. Jadi itu semua adalah bagian dari rahmat. Sebagaimana albir definisinya seperti itu, kebajikan. Inilah hakikat dari rahmat. Kalau tafsir Qurtubi tadi yang kedua muka surat 61. Ummah jama'atun minan nas. Umat itu jamaah. Ya asalnya manusia ya, tapi hewan-hewan pun dikatakan umamun amsalukum, umat-umat seperti kalian. Asal dari ummah artinya jamaah di dalam bab ini. Baik. Idzan wafatun nabiyyi alaihi salatu wassalam qabla al-ummah rahmatullahi alaihi. Kesimpulannya adalah wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam sebelum dicabutnya umat
Ini adalah rahmat Allah untuk umat ini. Falamma tuwfi an-nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam qablana hada dalilun ala fadli hadhil ummah indallahi ta'ala. Tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenyataannya yang wafat sebelum kita, sebelum keumuman umat ini, maka ini menunjukkan kurnia Allah kepada umat ini. Umat ini memiliki keutamaan, tidak seperti umat aswalika awlat ayatu ummatin uhlikat qabla nabiyiha. Untuk anak-anak umat yang mana yang dibinasakan sebelum nabinya wafat. Contohnya siapa? Umat yang mana? Ini contoh banyak ya dalam Quran. Umat siapa ya? Umat Nabi Musa. Mungkin Nabi Musa umat banyak di zaman beliau. Sebagian betul dibinasakan sebelum beliau. Seperti apa? Fir'aun dan bala tentaranya, betul. Dari satu sisi ya. Iya, umatnya Nabi Nuh, yaitu Bani Rasim, ya. Nabi Lut, ya, kaum Sodom, ya. Nabi siapa lagi yang umatnya dibinasakan? Banyak kan? Ada yang dengan petir, ada yang dengan ya apa ya? Nabi siapa? Nabi Syuaib. Betul, iya, kaum Madian dan Aikah, betul. Masih ada tak yang penting ya? Oh masih. Siapa lagi? Siapa lagi? Yang dengan petir contohnya siapa? Kaumnya Nabi siapa? Yang lain dulu, anak-anak insya Allah tahu. Insya Allah tahu. Siapa lagi contohnya yang dibinasakan? Tak dengan petir, mungkin dengan yang lain, mungkin dengan penenggelaman ya. Nabi Isa. Tapi kaum yang dibinasakan sebelum Nabi Isa wafat. Mungkin tapi perlu bukti kita, perlu data. Yang lain, yang setelah Nabi Nuh masih ada kan ya? Setelah Nabi Nuh, kaumnya siapa misalkan? Siapa yang ingat? Masih ada tuh yang di Mahroh atau yang mungkin di Syam itu. Siapa yang ingat? Boleh apa? Nabi Hud, ayo betul, kaum Ad. Yang dibinasakan dengan petir dan juga yang dibinasakan dengan angin itu, betul. Nah setelah kaum Ad, ada lagi kan? Paling tak ambil satu kan, dua lagi. Anak-anak Hud, insya Allah abang-abang boleh lihat. Ini anak-anak tahu Hud. Siapa lagi? Setelah Nabi Hud, biasanya Nabi siapa yang disebut? Ayah? Nabi Soleh, kaum Samud, betul. Dibinasakan dengan suara yang mengguncang dan petir. Sama. Dan masih banyak yang lain. Qala hafizahullah ta'ala hirsun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala ta'limil ummati qabla mautih. Semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajari umat ini sebelum wafatnya beliau. Al-haditsu tsamina asyar an Jabir radhiyallahu anhuma. Kalau radhiyallahu anhuma berarti kita perlu apa? Perlu bin siapa dulu? Soal kita awal Jabir bin Man, ya. Jabir bin Abdullah, baru sesuai. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Baik, makon ya toh tinggal awal Jabir bin Abdullah Abu siapa? Anak-anak lagi ya. Abu Abdullah nama Al-Ansari dari Bani Sulaim. Al-Ansari As-Sulami. Hafadhan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada. Nabi berangkat mungkin apa? Yaitu setelah menyelesaikan wukuf di Arafah menuju ke Muzdalifah pada waktu haji wada. Soal itu awal hajatul wada sanatukam
Tahun berapa haji wada anak-anak? Anak-anak? Iya? Iya, tahun 10 bulan apa? Iya jelas Dzulhijjah ya teman. Ashurul Hurum Ashurul Hajj. Bulan-bulan haji itu bulan apa saja? Ini mungkin abang-abang kok. Bulan haji yang dikatakan Ashurul Hajj, Al-Hajju Ashurul Ma'lumat. Haji itu pada bulan-bulan yang telah dikenal. Bulan haji apa saja? Abang-abang membantu. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, teman. Iya, dia memang 3 bulan. Itu semua bulan haji. Wa alaihi sakinah, dan Nabi diliputi dengan ketenangan. Wa amarahum bis sakinah, dan Nabi juga memerintahkan mereka untuk tenang. Fa amarahum ayyatu, kemudian beliau memerintahkan mereka untuk melakukan ramyu. Berarti apa? Ini di tarikh yang ke-10. Karena ramyul jimar dimulai pada tarikh yang ke-10, yaitu Yaumun Nahar, ya 10 Dzulhijjah itu. Bimithli hasal khadr, dengan batu seperti batu plastik itu ya, kecil-kecil itu untuk khadr. Jangan apa? Semangat. Agama memang dibangun di atas semangat, tapi semangat sesuai dalil. Jangan saking semangatnya, oh ini saya benci syaitan, saya balik batu sebesar kepala lembu. Oh jangan, kasihan teman di depan nanti. Dia masuk hospital, kasihan. Karena ada yang saking semangatnya, teman-teman di depan berdarah-darah, kasihan. Kena pembalikan orang yang di belakang. Jadi semangat itu bagus. Tetapi perlu apa? Perlu mengikuti dalil. Wa awda'a fi wadil muhassir, fi wadi muhassir. Beliau bergerak dengan cepat. Awda'a yaitu apa? Al-idha, yaitu melangkah dengan cepat di lembah muhassir. Wa qad dzakara jama'atun al-a'immah anna wadi muhassir kana fiha qissatul fil. Sejumlah imam menyebutkan bahwasanya lembah muhassir inilah tempat dulu peristiwa gajah itu. Bukan maksudnya peristiwa apa itu siang menyerang gajah, bukan. Itu gajah juga kan, tapi bukan itu tentunya. Yaitu apa? Pasukan Abraha itu ya, muhsar yang ditahan di lembah itu, kata sejumlah imam. Dikatakan wadi muhassir, tempat diazabnya pasukan Abraha. Maka Nabi mempercepat langkah, tidak lama-lama di situ. Ini kata sejumlah imam, walaupun al-khilaf. Wa qalu ta'khudh ummati nusukaha, dan Nabi mengatakan hendaknya umatku mengambil cara peribadatan mereka. Ada fi riwayat rawahu Ibnu Majah. Baik, apa fi riwayat Al-Baihaqi fi Sunan Al-Kubra, lita'khudhu anni manasikakum, hendaknya kalian mengambil dariku cara peribadatan kalian. Idzan jami'u al-umuril ubudiyyah labudda an tu'khadha minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, fa inna Allaha yu'badu bil ittiba' wa la yu'badu bil ibtida', kama dzakarahu Syekhul Islam bil ubudiyyah. Jadi kalau kita lengkapi dengan riwayat yang lain akan jelas. Maksudnya umat ini mengambil cara ibadah dari siapa? Untuk yang riwayat Ibnu Majah tak disebut, tapi dalam riwayat Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra jelas, anni, hendaknya kalian mengambil dariku cara peribadatan kalian. Ini menunjukkan urusan-urusan ibadah itu diambilnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Allah itu diibadahi dengan cara mengikuti Nabi, bukan dengan cara membuat bid'ah sendiri-sendiri. Kata Syekhul Islam di dalam kitab beliau Al-Ubudiyyah, fa inni la adri la'alli la alqahu ba'da amin hadza, karena saya tidak mengetahui, boleh jadi saya tidak akan menjumpai mereka setelah tahun saya ini. Ya, Nabi wafat pada kurang lebih berapa ya?
2 bulan atau 2 bulan setengah setelah itu beliau balik sampai ke rumah. Bulan apa? Bulan Muharram tahun 11. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Nah, beliau wafat pada bulan Rabiul Awal, tarikh yang ke-12 Rabiul Awal. Baik. Jadi memang tak sampai setahun, bahkan tak sampai setengah tahun beliau sudah wafat. Rawahu Ibnu Majah wa sahahahu Al-Albani rahimahullah fil irwa wa hadha yadullu ala ahamiyati intihazil fursah nahnu nastafidu mimman kana baina aydina min ahli al-ilm qabla fawatil fursah. Di sini ada dalil tentang pentingnya memanfaatkan kesempatan, yaitu kita mengambil faedah dari ahli ilmu yang ada di kalangan kita. Misalkan ada syekh datang mungkin dari Yaman atau Saudi atau mana, misalkan memang ada para ulama kita datang, nah kita ambil kesempatan sebelum kesempatan itu luput. Karena terkadang kesempatan itu tidak terulang. Wajhul syahid min hadzal hadits indal muallif, sisi pendalilan yang diinginkan oleh si penulis di dalam hadis ini adalah hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ta'limil ummah, yaitu semangat Nabi SAW untuk mengajari umat. Nah, fa Nabiyyur Rahmah alaihi salatu wassalam yu'allimu ummatahu ka ta'lim al-walidir rahim biwalidihi waladihi. Jadi Nabiyyur Rahmah, Nabi Muhammad SAW mengajari umatnya bagaikan seorang ayah yang penyayang yang mengajari anaknya. Wa qala Rasulullah SAW, innama ana lakum bimanzilatil walid u'allimukum. Wal hadits akhrajahu Imam Ahmad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu bi sanadin shahih. Ini seperti sabda Nabi SAW, innama ana lakum bimanzilatil walid. Sesungguhnya saya ini di hadapan kalian, untuk kalian adalah bagaikan seorang ayah. U'allimukum, saya mengajari kalian. Pengajaran seorang ayah tentunya lain dengan pengajaran orang yang mungkin sekadar bekerja atau seperti itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abi Hurairah dengan sanad yang sahih. Ilahuna wallahu a'lam. Wa insyaallah pada qiraati hadzal hadis na'khudh yakin asra daqaiq au hakadha qiraat syarah sahih Bukhari insyaallah. Jadi besok insyaallah setelah membaca kitab ini kita mengambil mungkin 10 menit atau lebih sedikit untuk memulai membaca syarah sahih Bukhari. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu